Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hari ini ada yang tidak masuk, Nak? Nihil. Berarti semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Tunjuk tangan. Nutrisi. Nutrisi. Minggu lalu kita sudah belajar materi nutrisi, jenis-jenis nutrisi ya. Itu soal pretest. Silakan kalian, karena di awal kita melakukan pretest, nanti di akhir kita juga kalian akan ibu beri satu soal untuk pretest ya. Nah, di sini ibu punya gambar. Jadi gambar orang apa ini? Olahraga. Kira-kira kalau habis olahraga, apakah kalian pernah merasa lapar setelah olahraga? Ya. Kira-kira kenapa? Iya deh ya. Karena tidak ada energi. Karena tidak ada energi. Kita kasih tepuk tangan untuk Dea. Ada lagi? Iya nak? Karena kelelahan. Siapa namanya? William. Kita kasih tepuk tangan untuk William. Ada lagi? Tadi sudah dia bilang karena tidak ada energi. Kata William karena kelelahan. Ada lagi? Ya Amanda? Karena energinya sudah habis. Kita kasih tepuk tangan juga buat Amanda. Kapannya manfaatnya ketika hari ini kita sudah mempelajari kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, kalian semua bisa memahami tubuh kita itu butuh berapa sih perharinya kalori yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa mengontrol makanan. Jadi nanti hari ini kalian sudah tahu berapa saja kalori yang dibutuhkan, sehingga harapannya bisa menjaga pola makan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tujuan. Di sini ada 3 tujuan, Nak. Coba diperhatikan. Yang pertama, dapat menganalisis jumlah kalori ideal bagi tubuh dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi menggunakan LKPD. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan hasil perhitungan kalori. Jadi adapun penilaian yang akan ibu lakukan, Nak, di sini ada 3 hal. Yang pertama, kognitif. Kognitif keterampilan ini ibu nilai selama proses pembelajaran. Nah, kita sudah masuk ke kegiatan inti. Apa sih Bu sebenarnya yang mau dipelajari hari ini? Nah, di sini ibu akan mencoba mengerucutkan permasalahan yang memang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ibu punya 2 gambar. Gambar yang pertama apa, Nak? Duduk santai. Dari kedua gambar tersebut, pertanyaannya, apakah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pada gambar A dan B itu sama? Tidak. Ya. Kenapa kok gambar A dan B kalorinya itu beda? Ayo. Ya, siapa namanya? Anggun, iya Anggun? Karena olahraga banyak gerak, sehingga kalorinya gimana? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Kasih tepuk tangan untuk Anggun. Jelas berbeda. Kalori yang dibutuhkan itu lebih banyak pada gambar A. Kenapa? Karena gambar A itu banyak gerakan. Kalau banyak gerakan otomatis
kelompok 5. Satu kelompok ada yang isinya 5, ada yang isinya 6. Berdasarkan kelompok kemarin juga tidak apa-apa. Ya, silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk berpindah. Masing-masing kelompok Ibu akan membagikan LKPD. Di sini yang dari kelompok 1 dulu. Jadi LKPD ini hanya 1 per kelompok. Kelompok 1 yang bervariasi. Nah, selanjutnya energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama usia, terus Jenis kelamin. serta aktivitas yang dilakukan. Nah, sekarang supaya lebih gamblang lagi tentang materi kebutuhan energi, Ibu punya video, silahkan ditonton ya. Kalau ada materi yang penting dicatat ya. Berperan dalam memberikan energi. Jadi ya, sesuai dengan pertanyaan Ibu ya. Pertama memberikan energi, kemudian untuk perkembangan pertumbuhan dan perbaikan sel. Seperti yang disampaikan di awal ya. Jadi pada saat Saat berolahraga, kebutuhan kalori tubuh lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan lebih cepat. Nah, sebagai contoh nih ya, tabel kebutuhan energi di sini ada itu berdasarkan pertama jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kalau untuk aktivitas ringan, sedang dan berat 2.800 sampai 3.000. Kita kasih tepuk tangan untuk ya yang nah, kalau bisa itu lengkap ya. Nah, nutrisinya kan kemarin kita udah belajar apa karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Jadi kalau bisa semuanya. Yang nomor 1 cuma 100 kalori sama nomor 2 2000 kalori kan beda. Yang 2000 otomatis jenis makanannya banyak. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis kelamin perempuan usia 18 tahun, aktivitas sedang, berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, kita bisa menghitung jumlah kalori yang kita makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3 ya. Bertanya apa, Nak? Kesimpulannya adalah kita harus menyeimbangkan kalori dalam tubuh agar hidup. Untuk kelompok 3 dan kelompok 2 yang maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Indri Mahmuda. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis kelamin laki-laki usia 14 tahun. Jenis kelamin laki-laki usia 35 tahun, aktivitas tinggi. Jenis makanan yang dikonsumsi berapa? 3.000. Tidak sesuai? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan, di sini kita bisa belajar bagaimana kalori sebuah makanan yang kita butuh. Apakah ada yang mau Ada yang mau bertanya dari kelompok? Oh iya, dari kelompok gantian ya. Kelompok 5 ya. jenis kelamin perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempertanyakan Sasa ya? Ya. berapa total dari jenis kelamin laki-laki usia 25 tahun aktivitas tinggi 3000 kalori. 2900. Sudah selesai enggak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sasa dari kelompok 4. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang sudah terjawab. Adapun kesimpulannya yaitu setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Karena di dalam makanan terdapat zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang diberikan dengan baik dapat membantu kelangsungan hidup makhluk hidup. Mereka di antara kalian yang masih belum paham boleh bertanya. Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Teman-teman, coba Ibu mau bertanya. Pertanyaan pertama, bisa langsung tepuk tangan ya. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia seperti berlari, berolahraga ataupun tidur membutuhkan kalori yang sama atau berbeda. Ngasih evaluasi kali. Di sini Ibu akan memberikan penguatan lagi ya. Jadi intinya hari ini kita sudah belajar tentang materi kebutuhan energi. Kebutuhan energi berdasarkan apa tadi faktornya? Usia, jenis dan aktivitas. Semakin besar aktivitas dibagi 3 ya. Ringan, sedang, dan berat. Ya kan? Semakin berat aktivitas, kalori yang dibutuhkan juga semakin banyak. Setelah belajar hari ini, ada happy, sedih, atau bingung? Ibu juga akan menilai dari kelompok yang aktif dalam pembelajaran dan kerja kelompoknya tuh bagus, semuanya bekerja. Itu jatuh kepada kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kan Ibu melakukan kegiatan evaluasi, Ibu lihat ya, kalau yang nilainya di bawah KKM, Ibu nanti akan memberikan soal remedi. Tapi kalau yang sudah nilainya di atas KKM, nanti kalian akan Ibu berikan soal pengayaan atau soal yang lebih levelnya lebih tinggi supaya kan tulis atau kerjakan langsung jawabannya saja di kertas 1 lembar, tulis nama. Ibu mengingatkan minggu depan kita akan mempelajari pokok bahasan yang baru, yaitu tentang organ-organ sistem pencernaan. Mungkin sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.